Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat siang. Kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dari Anda semua yang hadir pada siang hari ini, ada yang berpuasa? Katanya puasa itu 40 hari, maka saya tanya, ini ada yang berpuasa hari ini? Rupanya Anda tidak berpuasa ya. Sampai saat ini pun saya juga ditanyai orang, Romo puasa itu saya boleh minum atau enggak dan seterusnya. Jadi rupanya orang Katolik itu sulit jelas-jelas ya. Artinya sulit untuk menjelaskan bahwa ini sudah bertahun-tahun hal yang sama terjadi. Tapi pada hari ini saya tidak akan menjelaskan tentang apa itu puasa dari sudut praktek yang dilakukan, tetapi saya ingin melihatnya dari sudut rohani berdasarkan kitab suci dalam 3 permenungan poin berikut. Yang pertama, puasa itu dekat dengan sabda Allah. Pada waktu Yesus berpuasa, selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Karena itu ia dicobai oleh iblis. Namun iblis kalah dan mundur karena Yesus hafal kitab suci dan meyakini sabda Allah itu di dalam hati. Ketika diminta mengubah batu menjadi roti, Yesus mengutip sabda Allah. Ada tertulis, itu berarti Yesus hafal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat dicobai untuk menyembah iblis dengan imbalan harta kekayaan dan kerajaan seluruh dunia, Yesus mengutip kitab suci. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau harus berbakti. Saat diuji untuk membuktikan pertolongan Allah dengan terjun dari hubungan bait Allah, Yesus kembali mengutip kitab suci. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oleh karena itu dari sini kita dapat belajar, puasa itu berarti dekat dengan kitab suci. Bagaimana dengan kitab suci Anda? Ada di almari atau ada di depan meja Anda? Banyak orang Katolik bangga karena tanda tangan romonya. Wah, ini romo kenang-kenangan waktu dulu masih komuni pertama dikasih kitab suci ini. Ini tanda tangannya Romo Hutten Okaram yang sudah mati ini. Dan dibuka ternyata masih bagus. Berarti enggak pernah dibuka kitab suci itu. Nah, jadi sebagai relikwi karena ada tanda tangannya Romo siapa, dengan itu menjadi kebanggaan. Padahal menurut kitab suci hari ini, sabda Allah itu mesti dekat. Dan supaya dekat ia dibaca. Mengapa kita mesti dekat dengan kitab suci? Sebab hanya dengan mendengarkan sabda Allah dan berpegang teguh padanya, kita selamat dari godaan setan. Ingat Adam dan Hawa, mereka itu akhirnya jatuh ke dalam dosa dan seluruh keturunannya juga akan mengalami hal yang sama karena mereka lebih mendengarkan suara setan daripada suara Tuhan. Dalam Mazmur 199 ayat 109 disebutkan, firman-Mu itu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Dengan demikian, puasa atau masa Prapaskah ini kita diajak untuk kembali membuka kitab suci, meyakininya dan belajar menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, puasa itu berarti kembali menjadi putra Allah. Saat Yesus lapar, badannya lemah, iblis menantang Yesus untuk membuktikan diri sebagai putra Allah. Tadi dalam kitab suci, iblis berkata, jika engkau putra Allah,
maka bisa mengubah batu menjadi roti, maka bisa menjadi saksi terjun dari bangunan bait Allah, bisa menjadi penguasa dunia dan seterusnya. Tetapi Yesus tidak menggunakan jalur ketenaran, jalur kesaktian ini, dan tidak menggunakan kekuasaan untuk membuktikan diri sebagai putra Allah. Bahkan sepanjang hidupnya ia menggunakan jalan salib dan derita untuk memberikan bukti bahwa ia adalah putra Allah. Kredibilitas Yesus sebagai putra Allah justru terlihat pada saat ia setia kepada Allah Bapanya dengan resiko menderita dan mati. Itulah jalan yang ditempuh oleh Yesus untuk menunjukkan bahwa dia adalah putra Allah. Dan hal yang sama, kita semua disebut sebagai anak-anak Allah. Keunggulan kita sebagai anak-anak Allah bukan karena kita ini hebat, bukan karena kita memiliki segalanya, bukan karena kita ini sakti bisa membuat segala sesuatu dengan mudah. Namun kita akan disebut sebagai anak-anak Allah dan mampu mengalahkan iblis manakala kita berani menempuh jalan salib dan setia kepada kehendak Allah saja. Untuk dapat mendengarkan dia dan setia pada kehendak Allah, memang resikonya adalah salib. Dan ketika kita berani memasuki salib kehidupan kita itu, maka di situ sebenarnya kita belajar untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Selama kita tidak berani menempuh jalan itu, kita sudah mulai menjadi anak-anak setan. Yang ketiga, puasa itu berarti waspada. Di akhir Injil dikatakan, iblis mundur dari hadapan Yesus, tapi menunggu waktu yang baik. Inilah yang mesti kita waspadai. Ternyata iblis itu tidak pernah menyerah. Iblis memang bisa dikalahkan oleh Yesus, tetapi tidak benar-benar menyerah karena dia akan menunggu waktu yang baik. Kapan waktu yang baik Yesus akan masuk, iblis akan masuk ke dalam kehidupan kita? Salah satu waktu yang baik adalah di saat kita mengalami derita dan kemalangan. Saat itulah iblis datang dan menggoda kita supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu puasa kita ini tidak sekedar tidak makan dan tidak minum. Memang peraturannya adalah makan 1 kali kenyang dalam sehari, bukan makan kenyang sekali. Karena bisa jadi nggak ada istilah di kita ini, oh nanti kalau sudah jam 6 boleh makan Romo ya. Bukan soal itu yang mesti kita lihat. Yang penting selama 24 jam itu makan kenyang sekali. Tapi kalau sedikit-sedikit boleh. Kadang-kadang kita ini masih nawar-nawar terus ya. Kalau sedikit-sedikit boleh Romo. Bukan itu problemnya. Karena makan kenyang 1 kali berarti yang lain tidak kenyang kan ya. Tapi boleh kan sedikit-sedikit. Kita masih mencoba-coba mencari celah gitu ya. Ya kita ini memang, ini pola iblis itu seringkali muncul di dalam diri kita ya. Nah, pada konteks ini kita bukan soal itu yang paling utama. Tetapi waspada dan memelihara hati. Agar kita tidak goyah oleh godaan iblis sehingga mengingkari Allah. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa dalam hal yang rohani sekalipun, iblis masih mencoba menunggu saat yang tepat. Ini peringatan penting untuk para aktivis gereja. Waktunya yang tepat kapan iblis masuk? Ketika misdinar itu rajin gitu ya. Tapi kemudian bertengkar. Dan akhirnya selamanya mulai berkata dalam hati, selamanya aku gak mau ikut misdinar. Nah itu mulailah, disitulah iblis waktunya tepat mempengaruhi hidup Anda. Misalnya ada kur misalnya.
Kemudian karena ditegur temannya, suaramu kok fals sedikit ya. Mulai saat itu mengatakan, oh sudah saya nggak mau kur-kuran, apa itu nggak paten gitu ya. Di situ sebenarnya iblis sudah mulai mempengaruhi seorang aktivis. Misalnya ketua lingkungan dikatakan, ketua lingkungan hanya cari muka saja. Sejak saat itu mengatakan, aku nggak mau ketua-ketua lingkungan. Pokoknya semua ditinggalkan. Saat itu sebenarnya waktu yang tepat iblis mempengaruhi. Misalnya itu ada apa? Tata tertib gitu ya. Tata tertib berdiri, aku tata tertib berdiri terus selama misa, nggak ada tempat duduk misalnya. Terus ada umat mengatakan, tata tertib hanya mejeng di belakang saja. Saat itu mengatakan, sudah aku nggak mau tatip lagi dan seterusnya. Di situ sebenarnya waktu yang tepat iblis sedang masuk. Yang terakhir ini misalnya prodiakon. Sudah prodiakon, sudah tua, terus kemudian jatuh, tersungkur misalnya. Sudah tahu tua, jatuh tersungkur, masih prodiakon lagi. Mulai saya itu mengatakan, sampai mati aku nggak mau jadi prodiakon. Nah itu saatnya iblis masuk juga di prodiakon. Saya tidak mau memberi contoh suster ataupun romo ya. Nanti Anda tahu kelemahan kami itu. Tapi yang jelas jangan dikira kalau sudah ke gereja, jangan dikira kalau sudah aktif, jangan dikira kalau sudah berpakaian putih, jangan dikira nyanyi-nyanyi pemazmur itu iblis membiarkan aman, tidak. Justru disitulah ada waktu yang baik bagi iblis untuk menjatuhkan kembali, bahkan menjatuhkannya itu sangat parah seringkali. Sehingga ada orang yang dulu sangat aktif di gereja, setiap minggu nggak pernah absen, tapi kemudian dia justru paling kencang dalam menentang Tuhan. Oleh karena itu di sini kita diajak untuk selalu memelihara hati, memelihara pikiran, seturut sabda Tuhan yang kita dengarkan, dan berusaha untuk terus-menerus meneliti, karena iblis itu sangat lihai dan licik di dalam mengubah pikiran dan hati kita. Sehingga dengan demikian ketika kita sungguh-sungguh ikut dalam alur Tuhan, berjalan meskipun itu penuh dengan penderitaan, di saat itulah kita semua memohon belas kasih Tuhan agar kita dikuatkan dari setiap godaan bahkan cobaan yang kita hadapi. Sebab hanya dengan kemenangan atas iblis bersama dengan Allah, karena kita adalah anak Allah, maka kebahagiaan sedang kita alami dalam hidup ini. Maka di waktu kita menderita, di waktu kita sakit, di waktu kita tidak enak, sebenarnya Tuhan sedang menawarkan sesuatu yang indah kepada kita. Asalkan kita berani berpegang pada sabdanya, baik mengertinya melalui pikiran maupun dalam hati. Mari kita heningkan diri sejenak supaya kita semua dibarui oleh sabda Tuhan hari ini dan dapat memaknai masa prapaskah ini dengan menjadi lebih dekat dengannya.